أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sudah semua. Jazakumullahu khair, Allah yubarik fikum. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas menghafal ayat Al-Quran yang merupakan kalamullah ini. Qulu amin. Bahwa kami ini memang manusia seperti kalian, namun kami diberikan wahyu oleh Allah, dan kami tidak memberikan wahyu itu kepada kalian dari ilmu kecuali dengan izin Allah. Dan dari gangguan kalian kepada kami, wahai orang-orang kafir, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kami seperti orang-orang yang beriman, kami bertawakal kepada Allah. Maka ucapan Allah di saat mereka mengatakan kalian itu hanya manusia yang ingin menghalangi dari perbuatan kami untuk menyembah al-alihah dan menjauhi kami dari ajaran nenek moyang kami, maka jawaban Rasul ini telah dijawab juga oleh Nabi kita dan juga oleh Nabi Isa, seperti berkata tentang Nabi kita di surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu. Maka Muhammad seperti rasul-rasul yang lain. Maka telah lewat rasul-rasul yang lain, mereka pun manusia dan mereka pun mati, ada ajalnya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka wa ma Muhammadun illa rasulun. Maka Muhammad hanya rasul, maknanya
dia diutus oleh Allah dan dia dari jenis manusia. Maka telah lewat rasul-rasul sebelumnya juga. Dan begitu pun Isa. Sama seperti ini dia menjawab. Ataupun Allah jawab, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu. Maka tidaklah Isa ibnu Maryam juga hanya seorang rasul. Maka telah lewat rasul-rasul yang telah Allah kirim kepada kalian. Sama Nabi Muhammad dan Nabi Isa dibela oleh Allah bahwa mereka adalah hanya sekedar para rasul. Dan jumlah yang berikutnya seperti kami sebutkan tadi, jawaban para rasul kepada kaumnya yang kufar. Maka dikatakan, kami memang manusia seperti kalian, tapi kami diberikan oleh Allah mukjizat dari ilmu, dari ayat-ayat Allah, dari mukjizat-mukjizat, dan kami tidak bisa memberikan kepada kalian mukjizat itu kecuali dengan izin Allah. Kemudian setelah itu mengatakan, karena kalian dalam keadaan kufur dan memerangi kami, maka tidak pantas bagi kami kecuali kami bertawakal kepada Allah. Lalu apa itu makna at-tawakkul dan apa surutnya? Definisi dari tawakul yang sesuai dengan definisi ahli sunnah adalah sidqu iltija al-qalb ilallah jalla wa ala. Sidqu iltija'il qalbi ilallahi jalla wa ala fi istijlabil manafi' wa daf'il mudar min umuri dunya wal akhirah kulluha bitafridil amr ilaihi ba'da fi'lis sabab. Maka disebutkan definisi dan syarat dari tawakul. Tawakul adalah sidqu iltija'il qalb ilallah, dengan benar hati ini penuh kembali kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh para nabi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka tidak ada bagi kami kecuali bertawakal kepada Allah dari fitnah dan cobaan kalian wahai orang-orang yang kafir. Maknanya sidqu iltija'ul qalb, memberikan hati ini kita kembalikan perkara ini kepada Allah dalam perkara mendapatkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Diberikan semuanya kepada Allah, dan perkara dunia ataupun perkara akhirat. Maka syaratnya bagaimana? Tafwid ilallah ba'da fi'lis sabab. Ini yang benar. Maka definisi tawakul, kelompok as-sufiyah pun tawakul, kelompok jamaah tabligh pun bertawakal. Di saat dakwah mereka 40 hari membawa kompor dan sebagainya, dicela oleh manusia yang lain, bertawakal kata mereka. Namun bedanya tawakulnya kelompok as-sufi yang katanya mempunyai kecintaan murni kepada Allah, maka mereka tanpa melakukan sabab. Dan itu disebut di dalam kutub-kutub mereka, bukan kita mencela mereka. Di dalam kutub terutama Ihya Ulumuddin, bagaimana tawakul yang diinginkan kelompok sufi. Mereka misalnya berdakwah melewati padang pasir mereka tanpa bekal, sengaja. Karena mereka bertawakal, saya berdakwah untuk Allah, Allah mencintai saya, dan kecintaan saya kepada Allah dan Allah mencintai saya, maka pasti Allah akan menolong saya tanpa membawa bekal. Maka ini adalah tawakul yang salah. Tawakulnya kita ahli sunnah, kita bertawakul hati kita kembali kepada Allah setelah apa? Melaksanakan sebab. Seperti kita ahli sunnah sakit, maka sakit itu di dalam hadis-hadis yang banyak yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, innallaha anzala da'an wa anzala lahu syifa, ma anzala lahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Dan di hadis yang lain, tadawu, maka berobatlah. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali ada penawarnya. Dan di hadis yang lain, tadawu, maka berobatlah. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali ada penawarnya. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali ada penawarnya. Dan di hadis yang lain, tadawu, maka berobatlah. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali ada penawarnya.
Maka kita sebagai ahli sunnah sakit, ya sudah melaksanakan sebab. Sebabnya banyak, mengambil obat pertama. Kedua, menjauhi dari penyebab sakit tersebut. Maka dengan melaksanakan dua sebab ini, lalu mengembalikan tafwid ilallah. Allah, sekarang kita kembalikan ke Allah. Allah ingin menyembuhkan kami, maka sembuhkanlah kami ya Allah. Allah ingin tetap menguji kami, padahal kami sudah membeli obat di apotek, obatnya yang paling mahal lagi, bukan obat generik. Maka kembali kepada Allah. Itu tawakul yang benar. Maka tawakul yang benar adalah iltija'ul amr ilallah ba'da fi'lis sabab. Mana dalilnya tawakul yang benar? Kembali kepada Allah setelah melaksanakan sebab. Hadis dari Umar ibn Khattab, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Dari Umar bin Khattab berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kalian benar-benar bertawakul haqqu tawakkuli, benar-benar dalam bertawakal kepada Allah, maknanya bukan hanya sekedar tawakal di mulut, kita bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli. Maka kalimat haqqa tawakkuli, benar-benar dia bertawakul. Bagaimana jika manusia itu benar-benar bertawakul? Bagaikan yang diperbuat oleh burung, tabdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari. Apakah dia mempunyai ijazah untuk bekerja ataupun keahlian untuk membangun rumah ataupun bengkel mobil? Tidak punya, kecuali keahlian hak, lalu ditangkap. Seperti itu. Maka dengan keahlian ini, tanpa ijazah, doktor, profesor, S1, S2, S-teler dan sebagainya, maka dia keluar dari rumah bertawakal kepada Allah dan melaksanakan sebab, mencari cacing dan mencari padi-padian dan kacang-kacangan untuk memenuhi temboloknya. Maka tagdu khimason, dia itu bertawakal kepada Allah dan bekerja, maka dia tagdu khimason, keluar dalam keadaan temboloknya kosong, wataruhu bitonan, dan kembali di petang hari dalam keadaan temboloknya penuh. Tembolok itu tempat penyimpanan makanan dari ayam dan burung. Maka ayam dan burung jika makan disimpan di tembolok dahulu. Setelah itu baru dimasukkan kepada lambung. Manusia ada temboloknya apa tidak? Kalau manusia ada temboloknya, dia akan makan 5 piring, disimpan besar, nanti diturunkan dikit-dikit. Berbeda dengan ayam, burung-burungan, maka mereka mempunyai tembolok. Kembali kepada ilmu biologi. Maka di sini tagdu khimasan wa taruhu bitonan, ini bukti bahwa tawakal yang benar itu melaksanakan sebab. Maka hadis Umar bin Khattab di sini hadis yang sahih, dikeluarkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka ini makna dari tawakul. Sudah pada lapar? Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita di sini. Maka inilah dari pelajaran tafsir dari segi faidah nahwi, qiraah juga, serta faidah dari ilmu makna. Bahwa makna ayat ini adalah jawaban para rasul untuk menjawab syubhat mereka. Di saat mereka kufur kepada Allah dan mengatakan, tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami.
Maka mereka menjawab, na'am. Kita ini memang manusia seperti kalian. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarun mithlukum. Namun apa bedanya? Walakinallaha yamunnu 'ala may yasha min ibadih. Namun Allah memberikan kepada kami karunia dari ilmu dan mukjizat. Dan mereka pun mengatakan, wa makana lana anatiyakum bisultanin illa biidnillah. Dan kami tidak bisa memberikan kepada kalian keagungan-keagungan dari mukjizat ini kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka untuk menjawab dari penderitaan yang akan diberikan oleh orang-orang kafir musyrikin kepada mereka, maka dijawab dengan falyatawakkalul mu'minun. Maka bertawakallah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa naktafi ilahuna. Maka inilah tafsir makna yang kita berikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta